Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya mengobati ya lengan tangan yang ngilu ya. Tapi untuk kali ini saya akan berbagi tips untuk tangan kanan yang ngilu ya. Tapi saya mohon bantuannya buat para penonton yang belum subscribe. Tolong bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng yang ada di bawah video ini. Jangan lupa juga like, comment, and share agar saya bisa lebih baik ke depannya untuk berbagi tips bagaimana caranya menyembuhkan atau mengobati penyakit yang ada di tubuh kita tanpa bantuan orang lain. Kita sendiri mampu menyembuhkannya atau mengobatinya. Buat yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke, mari kita simak bersama-sama bagaimana caranya. Jika tangan kita sebelah kanan itu terasa ngilu ya, ngilu-ngilu ya, dari mulai sini biasanya dari mulai lengan tangan bagian atas itu biasanya ngilu ya sampai di sini sampai kemari ya. Kebanyakan kita merasakan ngilu di bagian siku ke bawah ya. Karena ini biasanya lebih cenderung kita mempergunakan tenaga di sini, pusat tenaga yang harus kita keluarkan untuk menyalurkan sampai ke jari-jari tangan kita ya. Cara pertama yang harus kita lakukan jika kita tangan terasa ngilu, lengan tangan kita terasa ngilu, untuk pertama kali yang harus kita lakukan, kita melakukan pemijatan rileks ya, pemijatan rileks atau cubitan-cubitan besar ya seperti ini ya. Kita lakukan pemijatan rileks seperti ini, cubitan-cubitan besar seperti ini untuk membuat agar otot-otot yang ada di tangan kita terasa rileks ya. Kita lakukan seperti ini. Ini kita lakukan sampai terasanya hangat ya. Biasanya jika tangan kita ngilu jika kita melakukan pemijatan seperti ini maka dia akan terasa hangat ya. Terasa hangat. Setelah kita melakukan pemijatan rileks, maka lakukanlah pemijatan di sini ya, di bagian sini ya, ini. Ini di sini kita menemukan otot ya, otot ini di atas. Jika kita tekan seperti ini, kita gerakkan seperti ini, dia akan bergeser dan di saat dia bergeser itu seperti bergeser ke sana, ke kanan dan ke kiri, itu rasanya ngilu-ngilu sakit ya. Seperti ini. Maka kita lakukanlah pemijatan seperti ini di sini ya. Kita lakukan seperti ini. Di saat kita melakukan penekanan di sini biasanya tembus sampai kemari ya, tembus sampai ke belakang sini ya. Dia tembus ke belakang sini dan di sini di depan dia akan merasakan seperti pegal-pegal gimana gitu di saat kita melakukan pemijatan di sini ya. Ini kita lakukan sampai terasanya nyaman ya atau berkurang rasa sakitnya, rasa nyerinya ya. Kita lakukan di sini. Setelah kita melakukan di sini berkurang rasa nyerinya, kemudian kita lakukan di balik sini ya. Ini di balik ini. Ini kita lakukan penekanan seperti ini, tekan dan tarik, tekan dan tarik. Kita bisa gunakan dua jari ya, dua jari seperti ini. Ya. Boleh tiga jari, boleh juga seperti dicubit besar seperti ini boleh ya. Di saat kita melakukan pemijatan di sini, jika kita merasa nyaman dengan satu jari ya boleh satu jari. Jika kita merasakan nyaman dengan menggunakan empat jari, maka lakukanlah dengan empat jari seperti ini ya. Lakukan seperti ini. Ini di saat kita melakukan pemijatan seperti ini, kita menggunakan tiga jari atau empat jari, itu biasanya rasa ngilu tembus ke dalam tulang ya. Tembus ke dalam tulang di bagian sini. Jika kita melakukan di sini, ini kita melakukan pijatan seperti ini. Itu rasa ngilunya tembus sampai ke dalam tulang, bahkan di depan sini pegal ya. Kalau tadi kan kita melakukan di sini pegalnya sampai kemari ya, ini kita melakukan di sini pegalnya tembus ke depan sini ya, dan rasa ngilunya tembus ke bagian tulang sini ya. Rasa ngilunya tembus ke bagian tulang, berarti jika kita melakukan pemijatan di sini tembus sampai ke dalam tulang, ngilunya itu pertanda angin sudah sampai ke dalam tulang kita ya. Itu tanda-tandanya angin. Sebab penyebab apapun penyakit yang ada di tubuh kita itu awal mulanya angin, tidak ada lain. Angin dan pola makan yang kurang teratur. Cuman itu aja penyebab segala penyakit yang ada di tubuh kita. Makanya di saat kita melakukan seperti ini, ngilu di dalam tulang ya, dan pegal di bagian depan, itu kita lakukan terus. Kita lakukan terus seperti ini sampai terasa nyaman ya. Bahkan ngilu yang ada di sini berkurang dia ya. Kita lakukan seperti ini. Setelah kita melakukan di sini, kemudian kita bisa melakukan di sini ya. Ini di bagian di bagian lengan bawah siku ya. Ini kita
Kita raba terlebih dahulu seperti ini, kita raba, kita raba. Nanti di sini kita menemukan otot ya, otot yang lebih keras. Itu kita lakukan penekanan seperti ini ya. Kita lakukan penekanan seperti ini. Ini jika kita melakukan penekanan di sini, rasanya akan tembus ke dalam sendi ya. Rasanya akan tembus ke dalam sendi di saat kita melakukan pemijatan di sini ya. Tembus ke dalam sendi sampai tembus ke bagian belakang sendi sini ya. Kembali ke pemijatan kita yang tadi ya. Jika kita melakukan di sini, jika memang benar-benar tangan kita ngilu atau lengan tangan kita ngilu, maka ini akan menyebar di setiap kita melakukan pemijatan di bagian titik tertentu, rasanya akan menyebar ke bagian tertentu juga, tidak cuma di sini saja ya rasa ngilu sakitnya ya. Dia akan menyebar ini akan mengajak titik-titik tertentu untuk merasakan kenikmatan di saat kita melakukan pemijatan seperti ini. Setelah kita melakukan di sini, maka kita bisa melakukan di ini ya, ini di otot ini ya. Ini otot jika kita lipat seperti ini, kita di sini menemukan otot ini ya, ini kita lakukan pencubitan-cubitan seperti ini ya. Kita lakukan cubitan seperti ini. Posisi ibu jari itu di sini ya. Di sini tembuskan, tekan ke dalam, kemudian kita lipat dan kita cubit seperti ini ya. Ini rasanya akan sakit-sakit ngilu ya. Ini kita lakukan seperti ini. Ini juga rasanya akan tembus sampai ke dalam tulang yang awal yang kita melakukan pemijatan di sini ya, tembus sampai ke dalam tulang sini rasa nyerinya ya. Lakukan seperti ini. Ini kita lakukan sampai terasa ringan atau nyaman ya. Kita lakukan seperti ini sampai benar-benar terasa ringan atau nyaman. Ya paling tidak berkurang rasa sakitnya ya kita melakukan pemijatan di sini. Setelah itu kita bisa melakukannya ini ya di sini ya. Ini. Di bagian siku ini kita lakukan seperti ini ya. Ini nanti kita di saat kita menekan di sini, tapi sebelumnya kita cari terlebih dahulu ya. Kita menemukan otot kecil yang mengarah ke jari ya, ke jari tangan kita. Nah, ini di sini kita tekan seperti ini, kita menemukan otot kecil mengarah ke jari. Itu biasanya di sini kita tekan-tekan seperti ini. Kita tekan seperti ini, kita tidak menemukan rasa ngilu atau rasa sakit ya. Tapi nanti di saat kita menemukan otot kecil yang mengarah ke jari tangan, itu kita menemukan rasa ngilu di sini ya. Nah, ini ngilu ya di sini ya. Nah, maka sebelum kita melakukan pemijatan, itu kita cari terlebih dahulu ya, mana titik yang benar-benar ngilu ya. Itu jika kita sudah menemukan rasa ngilu tersebut, maka kita lakukan pemijatan seperti ini ya. Kita lakukan seperti ini pemijatannya. Ini akan tembus sampai kemari ya, rasa ngilunya ya. Jika kita melakukan di sini, dia akan menjalar sampai kemari rasa ngilunya, sampai ke pergelangan tangan rasa ngilunya ya. Ini kita lakukan di sini. Tapi sekali lagi saya beritahu sebelum kita melakukan pemijatan di sini, carilah terlebih dahulu ya. Nanti kita di sini menemukan otot yang kecil ya, otot kecil. Tepat di otot tersebutlah kita melakukan pemijatannya ya. Yang pastinya sebelum kita melakukan pemijatan, kita tekan dulu, kita tekan dan kita tekan seperti ini. Nanti jika kita menemukan rasa ngilu dan rasa ngilunya tembus sampai kemari, itulah dia yang harus kita lakukan pemijatan ya. Ini kita lakukan sampai benar-benar rasa ngilunya berkurang ya, atau rasa sakitnya berkurang. Setelah itu kita bisa melakukan di bagian sini ya, ini bagian belakang, bagian belakang ya, bagian siku belakang, tepatnya ini tulang dan tulang. Kita melakukannya di samping tulang ini ya, ini di sini ya, ini tulang sendi siku ya. Kita lakukan ini di sini. Ini kita menemukan ini tulang, dan di samping tulang tersebutlah kita melakukan pemijatan seperti ini, tarik sampai ke depan sini ya. Kita tekan seperti ini dan tarik. Tekan dan tarik ke arah ujung jari, ke arah ke pergelangan tangan. Tekan dan tarik. Tekan dan tarik.
Di saat kita melakukan penarikan dari sini kemari, biasanya kita di sini seperti mematah-matahkan ranting ya. Ada yang bunyi nanti ya, kretek 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 seperti itu ya. Nah, di sini tarik seperti ini sampai benar-benar terasa nyaman ya. Kemudian setelah kita melakukan di samping sini, maka ini kita melakukan di sini ya. Ini otot besar tadi yang barusan kita lakukan pemijatan ini kita tekan dan kita tarik ke arah, kita sorong ke arah pergelangan tangan ya, seperti ini ya. Seperti ini. Jika kita melakukan pemijatan di bagian tubuh kita, baiknya menggunakan minyak ya. Minyak urut ya. Tidak menggunakan minyak juga tidak apa-apa, tapi lebih baik menggunakan minyak ya, agar lebih mudah cara memijatnya. Lakukan seperti ini. Ini kita lakukan juga sampai benar-benar terasa ringan ya. Biasanya jika kita melakukan di sini, ini sakit ya. Di saat kita dari sini menarik kemarin ini sakit, ini lumayan sakit. Yang tadinya kita tidak menemukan sakit, di sini kita menemukan sakit ini. Sampai kemarin kita menemukan sakit sampai di sini. Cuman kita tidak cukup sampai di sini menariknya ya. Terus kita tarik sampai ke pergelangan tangan. Seperti ini. Ini kita lakukan sampai benar-benar berkurang rasa nyerinya ya. Setelah itu kita bisa meremas-remasnya di sini ya. Kita remas-remas seperti ini. Oke, sampai disitulah pengertian saya bagaimana caranya menghilangkan atau mengobati rasa ngilu yang ada di tangan kita ya, di lengan tangan kita ya. Cara melakukan pemijatan ini, jika sekali kita ingin sembuh, maka lakukanlah kurang lebih sekitar 15 menit atau 20 menit ya untuk melakukan pemijatan di bagian tangan sebelah saja ya. Jika kita ingin melakukan pemijatan sekali pijat langsung sembuh ya. Tapi jika kita melakukannya hanya sebentar, mungkin tidak cukup satu kali untuk melakukan pemijatan. Tapi seandainya kita merasakan ngilu, belum menginap ya, artinya belum sampai bermalam, baru pagi kita merasakan ngilu, terus siang atau sore kita lakukan pemijatan. Biasanya itu cukup satu kali ya. Yang kita harus mengerjakan 2 atau 3 kali itu biasanya penyakit yang udah menginap atau udah lebih dari 24 jam itu biasanya tidak cukup satu kali kita melakukan pemijatannya ya. Oke, semoga ini bermanfaat buat para penonton. Tapi sekali lagi saya mohon bantuannya, tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng yang ada di bawah video ini agar saya bisa lebih baik ke depannya untuk berbagi tips. Buat yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua para penonton diberikan kesehatan, keselamatan, murah rezeki, umur panjang, dan hari ini untuk bulan puasa, bulan suci, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadikan kita lebih baik dari tahun atau hari sebelumnya ya. Oke, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.